Pria itu dengan sengaja menyeret mayat ke stasiun kereta bawah tanah agar dirinya tertangkap oleh polisi. Dan benar saja, ia dihentikan oleh petugas keamanan saat pemeriksaan barang bawaan. Untuk menarik perhatian, ia terus mencari-cari alasan untuk menolak pemeriksaan itu, membuat petugas semakin curiga. Tiba-tiba, pria itu menerobos pemeriksaan keamanan dan berlari ke area yang paling ramai. Saat para petugas akhirnya mengepungnya, ia tahu polisi telah masuk ke dalam jebakannya. Ketika para petugas bertanya apa yang ada di dalam kotak itu, semua orang terkejut saat pria itu mengeluarkan sebuah remote kontrol. Panikan terjadi seketika saat ia memperlihatkan alat pemicu bom itu. Namun itulah tepatnya tujuan dia. Tim kepolisian tiba dengan cepat dan langsung menutup semua pintu keluar stasiun. Namun, pria itu sudah merencanakan segalanya dengan sangat matang. Posisinya membuat polisi tak berdaya. Mereka tahu itu adalah titik buta bagi senjata mereka. Para penembak jitu bahkan tak bisa mengarahkan tembakan ke arahnya. Yang lebih berbahaya lagi, tepat di atas mereka terdapat jalan raya besar. Jika terjadi ledakan di sana, akibatnya akan tak terbayangkan. Lalu Kapten Lucy maju ke depan. Ia perlahan melepas mantelnya lalu memberikan sebotol air kepada pria itu. Ia memanfaatkan momen itu untuk menembaknya di bagian bahu. Alat pemicu itu terlepas dari genggamannya dan Lucy segera melumpuhkannya. Bahan peledak kemudian dipindahkan keluar. Namun saat ahli penjinak bom membuka kotaknya, pemandangan yang tampak membuat semua orang terkejut. Tidak ada bom sama sekali di dalamnya, hanya mayat seorang pria. Penjahat itu kemudian dibawa kembali ke kantor polisi. Dalam interogasi, pria itu mengaku bernama Charlie. Ia mengakui pembunuhan tersebut tanpa ragu. Ia menyatakan bahwa korban adalah temannya sendiri, Neil, seorang penjudi yang sering meminjam uang darinya. Beberapa hari sebelumnya, pertengkaran mengenai utang tersebut semakin memanas, hingga akhirnya Charlie secara tidak sengaja mencekiknya dengan kabel listrik. Charlie menggambarkan detail kejahatan itu dengan rinci, lalu secara sukarela menunjukkan kepada polisi lokasi senjata pembunuhannya. Dengan bantuannya, polisi berhasil menemukan kabel itu. Analisis forensik membuktikan bahwa sidik jari pada kabel tersebut hanyalah miliknya dan milik Neil. Charlie pun berhasil didakwa atas kasus pembunuhan itu. Kasus ini tampaknya telah selesai. Namun, ketika persidangan dimulai, penemuan mayat di stasiun metro itu telah memicu kemarahan publik. Banyak jurnalis membanjiri ruang sidang. Namun ini semua memang bagian dari rencana Charlie. Ketika semua orang yakin hukuman baginya sudah pasti, Charlie merapikan kacamatanya, berdiri dan mencabut kembali seluruh pengakuannya di persidangan.